Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Nadia Mumtaza dengan nomor NIM 240509741116 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya dari kelas PTI 2024D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan penugasan e-learning semester 2 yaitu tentang pembuatan Moodle dan juga membuat modul ajar pada Moodle. Baik, di sini ada laman home. Untuk yang pertama, di sini ada keterangan atau deskripsi secara singkat tentang Moodle yang saya buat, yaitu bernama ZLearn atau Zalearn, yaitu deskripsinya yaitu platform pembelajaran digital yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar di bidang teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Platform ini menawarkan materi interaktif, evaluasi otomatis, dan forum diskusi yang memungkinkan siswa dan guru berkolaborasi dalam lingkungan pembelajaran daring dan fleksibel dan terstruktur. Di sini sudah ada 4 poin yang tentunya yang sudah merangkum tentang konten-konten yang saya akan presentasikan pada video kali ini, yaitu yang pertama ada dasar jaringan komputer yang mempelajari tentang konsep dasar jaringan komputer, jenis-jenis jaringan, dan cara kerja perangkat seperti switch, router, dan kabel jaringan. Untuk yang kedua ada keamanan jaringan, mengenalkan berbagai ancaman cyber dan cara melindungi jaringan dari serangan melalui konfigurasi firewall, enkripsi data, dan kebijakan keamanan. Untuk yang ketiga ada administrasi server, yaitu mempelajari tentang cara mengelola server menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan Windows, termasuk pengaturan layanan jaringan. Untuk yang terakhir ada teknologi nirkabel dan IoT, mengeksplorasi teknologi jaringan nirkabel atau Wi-Fi, pemasangan access point, dan penerapan konsep Internet of Things IoT pada sistem jaringan. Baik, sekarang kita akan masuk kepada laman Moodle-nya. Di sini ada untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Kita klik login. Baik, di sini kita sudah masuk pada laman dashboard. Kita masuk kepada laman my course. Terus kita klik pada mata pelajaran yang sedang saya presentasikan. Baik, di sini sesuai pada keterangan atau deskripsi secara singkat pada awal laman home tadi, sudah saya jelaskan bahwa dalam video ini saya mengambil contoh pada mata pelajaran yang berhubungan dengan teknik komputer dan jaringan. Dan di sini sudah saya buatkan modul ajar pada mata pelajaran teknik komputer dan jaringan dasar yang terkhususkan untuk kelas 10 pada SMK jurusan TKJ. Baik, kita masuk kepada lamannya. Baik, di sini saya di sini pada video kali ini saya mengambil 8 pertemuan saja pada setiap mata pelajaran. Untuk yang pertama ini ada kompetensi dasar pada mata pelajaran teknik komputer dan jaringan dasar. Di sini dikarenakan ada 8 pertemuan, jadi saya mengambil 8 kompetensi dasar juga yang harus dicapai oleh siswa. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami dasar-dasar bidang TKJ dan mengenali komponen perangkat keras komputer. Yang kedua, merakit komputer sesuai prosedur keselamatan kerja. Yang ketiga, melakukan instalasi sistem operasi Windows Linux. Yang keempat, menginstal driver dan aplikasi pendukung setelah instalasi OS. Yang kelima, memahami konsep dasar jaringan komputer dan perangkat jaringannya. Yang keenam, melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan LAN sederhana. Yang ketujuh, mengonfigurasi IP address dan berbagi sumber daya jaringan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, melakukan uji praktik kemampuan instalasi dan jaringan. Baik, kita masuk pada pertemuan pertama.
Pada pertemuan pertama, mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan Dasar ini, pada bab pertama kita akan membahas tentang pengenalan TKJ dan komponen perangkat keras komputer. Pada materi ini akan membahas pengenalan bidang teknik komputer dan jaringan atau TKJ, meliputi ruang lingkup keahlian dan peluang kerja. Siswa juga diperkenalkan dengan berbagai komponen perangkat keras komputer, seperti motherboard, prosesor, RAM, dan perangkat input-output beserta fungsinya. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mengenal ruang lingkup dan prospek bidang TKJ. Kedua, mengidentifikasi komponen perangkat keras komputer. Dan yang terakhir, menjelaskan fungsi perangkat input-output dan pemrosesan. Di sini sudah saya berikan dua panduan pembelajaran. Di sini ada file dasar teknik jaringan dan komputer dan juga pengenalan hardware. Untuk pertemuan pertama ini tidak ada penugasan, namun sudah saya cantumkan kuis untuk pertemuan yang pertama. Di sini yang bisa diakses oleh siswa. Dan tak lupa di akhir pertemuan saya mencantumkan ruang atau forum diskusi yang bisa diakses oleh siswa agar siswa dapat mengungkapkan apa kendala saat pembelajaran berlangsung. Untuk pertemuan kedua ini akan membahas tentang perakitan komputer. Perakitan komputer ini mempelajari langkah-langkah merakit komputer tentunya melalui dari pemasangan komponen utama seperti motherboard, prosesor, RAM, hingga penyambungan perangkat tambahan dengan memperhatikan prosedur keselamatan kerja dan standar teknis. Siswa juga belajar cara menguji hasil rakitan dan mengatasi kendala dasar. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, menyusun langkah-langkah perakitan komputer, kedua, merakit komputer sesuai prosedur keselamatan kerja, dan yang terakhir, menguji hasil rakitan dan menangani kesalahan umum. Di sini sudah saya cantumkan video tutorial tentang perakitan komputer. Di sini ada laman pengumpulan penugasan pada pertemuan kedua. Penugasan pada pertemuan kedua ini berisikan tentang laporan hasil praktik komputer yang sudah dilaksanakan dengan cara membuat laporan atau foto hasil perakitan komputer tersebut, kemudian mengirimkannya dengan format PDF atau PNG dengan nama file, nomor absen, dan nama lengkapnya. Untuk terakhir pada pertemuan kedua saya cantumkan forum diskusi untuk membahas tentang kendala perakitan komputer. Selanjutnya pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini akan membahas tentang bab instalasi sistem operasi Windows dan Linux. Pada pertemuan ketiga ini tentunya membahas proses pemasangan sistem operasi Windows dan Linux, termasuk persiapan media instalasi, konfigurasi awal, serta langkah-langkah instalasi secara sistematis untuk memastikan komputer siap digunakan. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, menyiapkan media instalasi OS, kedua, melakukan instalasi Windows dan Linux, dan yang terakhir, mendokumentasikan proses instalasi. Di sini sudah saya cantumkan video tutorial cara instalasi Windows Linux. Dan di sini juga saya sudah cantumkan juga cara instalasi sistem operasi Windows dan Linux dalam bentuk tulis, yaitu dengan format file PDF. Dan di sini tentunya pada pertemuan ketiga ini untuk mencapai dari tujuan pembelajaran yang ketiga ini, tentunya saya berikan penugasan, yaitu penugasannya dilakukan dengan cara melakukan penangkapan layar dari hasil instalasi, kemudian menjadikannya dengan sebuah laporan instalasi Linux, dan dikirimkan dengan format PDF dengan nama file, nomor absen, dan nama. Kemudian di sini juga tersedia kuis instalasi Linux yang bisa diakses oleh para siswa
Dan di sini pada pertemuan terakhir, pada pertemuan ketiga ini, tak lupa saya selalu mencantumkan forum chat atau diskusi yang bisa diakses oleh siswa agar siswa dapat menyampaikan kendala apa saja yang terjadi saat dilakukannya pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini akan membahas instalasi driver dan aplikasi pendukung. Materi ini membahas pentingnya instalasi driver perangkat keras setelah pemasangan sistem operasi untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Siswa akan belajar cara mencari, menginstal, dan mengonfigurasi driver serta aplikasi pendukung yang dibutuhkan komputer agar optimal dan siap digunakan. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu mengidentifikasi driver dan software dasar, yang kedua, menginstal dan mengonfigurasi driver perangkat keras, dan yang terakhir, menginstal aplikasi penting pasca instalasi OS. Di sini saya sudah sediakan link tentang instalasi driver dan instalasi software aplikasi. Dan untuk pada pertemuan keempat ini ada penugasannya yaitu dari hasil instalasi driver dan aplikasi pendukungnya, yaitu berupa bukti driver sudah terpasang dengan benar, device manage tidak ada tanda seru kuning. Yang kedua, tampilan desktop setelah aplikasi penting, misal browser, Office, antivirus berhasil diinstal. Yang ketiga, bukti pengaturan konfigurasi awal software, misalnya setting default browser atau aktivasi software. Dan yang ketiga, ini menjurus kepada penugasannya yaitu berupa tangkapan layar dari bukti-bukti yang di atas tadi, kemudian dijadikannya sebuah laporan yang dikirimkan dengan format PDF dengan nama file, nomor absen, dan nama lengkap peserta didik. Pada pertemuan yang di akhir ini, tak lupa saya selalu mencantumkan forum diskusi yang bisa diakses oleh siswa agar dapat menyampaikan kendala apa yang terjadi saat pembelajaran. Oke, kita lanjut pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini akan membahas tentang dasar-dasar jaringan komputer yang mengenalkan konsep dasar jaringan komputer, termasuk jenis-jenis topologi jaringan, perangkat jaringan seperti switch, router, dan media transmisi yang umum digunakan. Siswa memahami bagaimana jaringan memungkinkan komunikasi dan berbagi data antar komputer. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar jaringan komputer. Kedua, mengenal jenis topologi jaringan dan perangkatnya. Dan yang terakhir, membaca dan memahami diagram jaringan sederhana. Di sini sudah saya cantumkan video tutorial tentang makna atau pengertian dari jenis jaringan komputer, dan juga di sini ada buku panduan tentang jaringan komputer dengan format PDF. Di sini juga ada tutorial membuat topologi jaringan secara sederhana. Pada pertemuan kelima ini tidak ada penugasan, namun diganti dengan adanya kuis yang diakses oleh siswa untuk menambah penilaian pada pertemuan kelima ini. Dan di akhir pertemuan saya menyantumkan forum diskusi yang bisa diakses oleh siswa agar dapat mengkonsultasikan tentang kendala pada pertemuan kelima. Pada pertemuan keenam ini akan menjelaskan tentang instalasi jaringan LAN. Pada pertemuan ke-6 ini mengajarkan langkah-langkah membangun jaringan LAN sederhana, mulai dari perencanaan topologi, pemasangan kabel jaringan, UTP dan RJ45, hingga pengujian konektivitas antar perangkat dengan menggunakan alat dan teknik dasar. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, mendesain skema jaringan LAN, kedua, melakukan instalasi kabel dan koneksi fisik, yang ketiga, menguji konektivitas jaringan dasar. Di sini sudah saya cantumkan video tutorial dari praktek jaringan komputer, jaringan LAN, dan juga instalasi jaringan kabel. Pada pertemuan ke-6 ini tidak ada penugasan, tapi pada akhir pertemuan saya cantumkan forum tentang instalasi jaringan LAN-nya.
pada pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang pengalamatan IP address. Pada pertemuan ke-7 ini yaitu membahas tentang cara mengonfigurasi alamat IP secara manual dan otomatis dalam jaringan lokal. Siswa juga belajar teknik berbagi sumber daya seperti file dan printer antar komputer dalam jaringan, serta mengatasi masalah dasar yang mungkin muncul. Tujuan pembelajarannya di sini ada dua, yaitu yang pertama menjelaskan dasar IP address dan subnetting, yang kedua yaitu mengatur IP address di komputer. Di sini saya sediakan file PDF yang menjelaskan tentang pengalamatan IP dan subnetting dan juga konfigurasi IP address. Di sini juga ada video tutorial cara menyeting IP address pada komputer. Dan di akhir pertemuan selalu ada forum diskusi yang bisa diakses oleh siswa agar bisa menyampaikan terkait kendala yang terjadi pada saat pembelajaran. Baik, kita akan menuju pada pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir. Tentunya pada pertemuan terakhir ini akan diadakan sesi evaluasi uji kompetensi, yaitu mengevaluasi kemampuan siswa dalam merakit komputer, instalasi sistem operasi, instalasi driver, dan konfigurasi jaringan. Uji kompetensi ini dilakukan melalui praktek langsung dan studi kasus untuk memastikan pemahaman dan keterampilan siswa. Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama, menganalisis masalah umum komputer dan jaringan, menyusun laporan hasil proyek praktikum. Di sini sudah saya sediakan file PDF yang berisikan tentang tata cara praktikum pada mata pelajaran teknik komputer dan jaringan dasar ini yang bisa diakses oleh siswa tentunya. Kemudian pada akhir pertemuan, baik di sini berikut isi dari praktikum dan uji kompetensi teknik komputer dan jaringan dasar, yaitu tentang perakitan instruksi dan jaringan. Di sini ada tujuan umumnya. Tujuan umumnya yaitu yang pertama merakit komputer secara mandiri, kedua menginstal sistem operasi Windows Linux, yang ketiga menginstal driver perangkat kelas, dan yang terakhir mengonfigurasi jaringan lokal LAN agar komputer saling terhubung. Di sini ada praktikum 1, praktikum 2 tentang instalasi sistem. Praktikum 1 yang menjelaskan yang berkaitan merakit komputer, praktikum 2 yang berkaitan tentang instalasi sistem operasi, praktikum 3 yang berkaitan tentang instalasi driver, praktikum 4 yang berkaitan tentang konfigurasi jaringan LAN, dan di sini ada studi kasusnya yang akan dilaksanakan oleh siswa dan catatan tambahannya. Kemudian pada akhir pertemuan ini ada laman pengumpulan laporan dari praktikum uji kompetensi teknik komputer dan jaringan dasar, yaitu dilakukan secara berkelompok 5 orang dan membuat laporan hasil praktikum dengan dikirim dengan format PDF. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Saya Zahira Nadia Mumtazah mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dapat melakukan video presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.